Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farezi Andriansyah dengan NIM 4132110057. Di sini saya ingin membahas atau mereview jurnal internasional tentang yang bertema tentang korosi. Nah, judul yang saya ingin review adalah perilaku korosi antarmuka baja pelapis atau pelapukan di bawah simulasi atmosfer yang keras. Nah, kita lanjut saja. Nah, untuk dosen pengampu mata kuliah korosi ini, Bu Aigusti Ayu Arawati, DRA MT PhD. Nah, pendahuluan. Pelapukan baja atau WS tidak direkomendasikan digunakan untuk pelapis ketika polutan seperti klorida, sulfur dioksida berada di dalam batas tertentu di lingkungan. Nah, itu jadi tidak direkomendasikan. Ada pertimbangannya. Nah, pertimbangannya itu ada teori perlindungan lapisan karat dari baja yang melakukan pelapukan, penambahan pigmen, dan pengisi anti karat ke lapisan meningkatkan kemajuan karat dikembangkan dalam pekerjaan ini. Nah, dipelajari bahwa korosi antarmuka baja pelapukan Q450 NQR1 yang dicat dengan lapisan yang dimodifikasi dalam simulasi atmosfer laut yang keras. Hasil penelitian menunjukkan gaya ikatan antarmuka antara substrat dan lapisan secara bertahap berkurang seiring dengan terjadinya korosi dan perlindungan lapisan yang berkurang. Nah, pigmen anti korosi dan anti karat yang aktif mempromosikan transformasi lapisan pelindung karat. Pada produk korosi yang stabil seperti AFeOOH dan BFeOOH terbentuk pada antarmuka baja pelapukan yang dilapisi dengan menghambat perkembangan korosi antarmuka sebagai lapisan pelindung ketika pelapisan tersebut mengalami kegagalan. Nah, dari jurnal ini akan ada 3 materi yang dibahas itu. Nah, pertama itu ada pengenalan dan jenis-jenis baja. Kedua, bahan dan jenis metode. Yang ketiga itu adalah hasilnya. Pengenalan. Baja pelapukan ini digunakan tanpa lapisan. Nah, untuk itu, beberapa elemen paduan seperti CR, Ni, dan lain-lain ditambahkan untuk memberikan ketahanan korosi yang baik untuk melindungi atmosfer. Meskipun tidak jarang melihatnya juga dicat, atau tidak hanya memperpanjang masa pakainya, tapi juga karena alasan estetikanya. Jadi biar kelihatan cakep gitu kalau dicat itu. Nah, pedoman kondisi lingkungan ini untuk penggunaan baja pelapukan konvensional yang tidak dilapisi untuk meliputi klorida dan sulfur dioksida. Nah, biasanya negara-negara atau organisasi seperti Jepang, Inggris, dan Amerika itu memiliki nilai konsentrasi klorida dan sulfur yang ditetapkan secara berbeda dan dari setiap negara, dari periode ke periode. Nah, pada saat yang sama juga data korosif menunjukkan bahwa baja pelapukan sangat terkorosi saat terkena atmosfer laut yang sangat keras. Nah, korosi bahan merupakan masalah inti di dalam lingkungan laut yang keras dengan radiasi yang sangat kuat, suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan kandungan garam yang sangat tinggi. Nah, biasanya secara umum penelitian tentang kegagalan pelapisan difokuskan pada efek suhu, kelembapan, dan cahaya. Dalam penelitian korosi, beberapa peneliti mengadopsi paparan sinar ultraviolet dan infiltrasi berkala yang mensimulasikan lingkungan laut. Nah, ada lagi nih beberapa peneliti berfokus pada interaksi sinar UV dan media korosif serta perilaku penetrasi media korosif seperti oksigen, air, dan zat lain antarmuka pelapis. Nah, hasilnya menunjukkan hubungan yang lebih antara akseler, uji makan, dan uji paparan luar ruangan. Metode uji akselerasi kopling termasuk radiasi UV dan kopling semprotan garam yang disahkan
atau yang telah dipatenkan di Cina. Dan pada jurnal ini, korosi baja pelapukan dengan lapisan yang ditingkatkan dipelajari oleh ruang uji buatan itu sendiri. Nah, perilaku antarmuka, korosi, dan mekanisme perlindungan dieksplorasi. Nah, di sini ada bahan dan metodenya. Nah, baja yang diuji adalah Ki 450, NKR1, WS, dan Ki 235. Serta komposisinya itu ada di bagian tabel. Nah, kalian teman-teman bisa lihat sendiri ini bagian tabelnya. Oke, kalau itu bisa dijeda terlebih dahulu untuk melihat bagian tabelnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lapisan terdiri dari primer 40 mili, penghalang dalam cat intermediate 80 mili, lapisan antar fluorokarbon 30 mili. Primer adalah epoksi yang mengandung pengisi anti karat aktif, elektrokimia, oksidasi besi, dan timbangan lainnya. Nah, biasanya untuk mengurangi siklus pengujian, ketebalan sistem pelapisan ini dirancang secara proporsional yang tipis. Itu lebih tipis dari anti korosi. Nah, tugas berat dari rekayasa itu adalah salah satu tugas berat untuk rekayasa atmosfer laut. 2 goresan dibuat pada sampel sepanjang garis diagonal. Nah, di garis diagonal ya. Kedua goresan melewati lapisan yang mencapai substans logam dan berpotongan dalam arah bentuk X. Nah, di sini ada tes kopling. Apa itu tes kopling? Jadi tes kopling itu di sini nih kita jelaskan. Tes kopling adalah parameter simulasi eksperimental ditetapkan sesuai dengan data lingkungan daerah provinsi. Biasanya itu ini karena saya mengambil jurnalnya di Cina, jadi ini di Wanning provinsi Hainan di Cina. Nah, rencana percobaan meliputi 3 tahap. Nih, di gambar 1, setiap 8 hari dianggap sebagai 1 siklus dan 6 siklus akselerasi simulasi dilakukan. Nah, data lingkungan Wanning diperoleh dari www.coredata.org.cn. Nah, itu adalah data yang diambil dari jurnal ini. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Dijeda saja ya jika ingin. Di sini ada uji kinerja. Oke. Makromorfologi diperoleh dengan kamera digital setelah siklus pengujian yang berbeda. Nah, uji adhesi dilakukan oleh dicat dan dipernis menggunakan tester adhesi outpost eye test. Mikroskop elektron pemindai lingkungan digunakan untuk menganalisis struktur mikro. Stasiun kerja elektrokimia Parstat digunakan untuk menguji impedansi elektrokimia lapisan. Kondisi uji elektrokimia dilakukan dengan 3 elektroda standar. Nah, yang pertama adalah elektroda kerja. Yang kedua, lembaran platina adalah lembaran lawan. Nah, yang ketiga, elektroda merkuri sulfat jenuh adalah elektroda pembanding dalam larutan NaCl 3,5% dengan berat pada 25 derajat Celcius. Oke, nah di sini kita udah masuk ke tahap hasil nih. Tahap hasil ini masih banyak ya teman-teman. Pertama, morfologi makro. Apa itu morfologi makro? Morfologi makro adalah lapisan X yang telah selesai teman-teman, yang telah selesai dan tergores ditunjukkan pada gambar 2, nanti akan dijelaskan. Sampai dari siklus uji pertama, ketiga hingga ke-6 dipilih mengambil foto makro. Dalam gambar kertas alfabet adalah untuk gambar. Nah, satu siklus pengujian pertama dari coating menunjukkan bahwa sistem pelapisan yang telah selesai memiliki efek perlindungan yang baik pada kedua substrat pada tahap awal pengujian. Pada tahap tengah dan akhir pengujian, permukaan lapisan terlihat jelas karat pengembang dan karat permukaan lapisan akan sangat diperoleh dengan pengujian yang dipercepat. Nah,
1 mewakili siklus pengujian pertama, menunjukkan bahwa sistem lapisan telah selesai memiliki efek perlindungan yang baik pada kedua substrat pada tahap awal pengujian. Pada tahap tengah dan akhir, permukaan lapisan kedua substrat terlihat jelas karat pengambang, dan karat pada permukaan lapisan akan sangat diperoleh menunjukkan pada karat X setelah diakselerasi 8 hari, sedangkan korosi relatif ringan saat tes yang dipercepat berlangsung. Produk korosi dari 2 substrat terakumulasi di area yang rusak. Jadi kalau misalkan areanya udah rusak, itu jadi diakumulasi seperti itu, menyebabkan lapisan membengkak setelah berakselerasi selama 48 hari. Lapisan pada goresan baja pelapukan menghasilkan tonjolan yang bengkok. Kapur benjolan terjadi pada goresan lapisan. Ini ada adhesi. Menunjukkan adhesi dari 2 jenis sistem pelapisan seiring berjalannya uji akselerasi daya rekat, dan menunjukkan tren menurun. Penurunan daya rekat antar muka coating sangat erat kaitannya dengan media korosif yang masuk ke dalam antar muka coating. Tekanan lateral yang ditimbulkan oleh proses infiltrasi akan menyebabkan perubahan daya rekat lapisan media korosif seperti oksigen, ion yang dilarutkan di dalam air untuk mencapai antar muka. Lapisan logam yang selanjutnya akan mendorong gelembung atau retakan. Area kontak antara logam dan media diperbesar yang memungkinkan adhesi lapisan. Ini ada spektroskopi impedansi elektrokimia atau disingkat ACE. Menunjukkan implementasi elektrokimia lapisan yang telah selesai pada lapisan. Pada tahap awal, hanya setelah lingkaran dengan nilai impedansi tinggi yang diamati dengan ditandainya konstanta waktu yang menunjukkan bahwa tidak ada reaksi antar muka yang terjadi di dalam lapisan saat ini. Pada siklus pengujian pertama, air dan oksigen melewati lapisan untuk mencapai permukaan logam. Waktu perendaman lebih lama, medium menembus ke dalam lapisan logam, dan reaksi elektrokimia terjadi. Spektrum impedansi yang sesuai berubah dan konstanta 2 kali muncul. Busur frekuensi tinggi mewakili informasi tentang lapisan. Nah, busur frekuensi rendah menunjukkan informasi tentang korosi di bawah lapisan. Kemudian, busur impedansi pada bagian frekuensi rendah dari siklus pengujian kedua menjadi lebih besar, menunjukkan bahwa adanya korosi di lapisan tersebut yang meningkat. Dari siklus pengujian ketiga hingga siklus pengujian kelima, korosi permukaan meningkat. Oksida pasif terbentuk antar muka, menyebabkan peningkatan impedansi elektrokimia pelapis. Pada siklus pengujian ke-6, nilai impedansi rendah dan sangat turun drastis. Penyusutan diameter sangat parah, menunjukkan bahwa lapisan tersebut hanya memiliki perlindungan dasar pada spren. Nah, di sini ada perilaku korosi antar muka. Nah, perilaku elektrokimia antar muka menunjukkan parameter elektrokimia sistem pelapisan baja yang diperoleh dari pemasangan data elektrokimia pelapis logam. Jadi itu ada pelapisannya. Digunakan agar sesuai dengan spektroskopi impedansi elektrokimia dari sejak awal, tengah hingga akhir pengujian. Nah, menunjukkan ketahanan lapisan, total RC turun dengan cepat terlebih dahulu, kemudian dinaikkan dan akhirnya turun secara perlahan. Nah, biasanya pada tahap awal ini penetrasi media korosi ini di lingkungannya menyebabkan korosi. Sion dari Q450, NQR1 dan Q235 pada antar muka lapisan dan ketahanan lapisan dari 2 sistem lapisan menunjukkan adanya sebuah tren penurunan. Pada tahap pertengahan, 2 sistem pelapisan tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan. Nah, akan tetapi pelapisan baja pelapukan periode lebih lama dan impedansinya lebih tinggi. Itu karena efek dari korosi yang lebih nyata atau real. Wah, ini kecil sekali tulisannya. Di sini ada analisis
produk korosi menunjukkan spektrum Roman bintik karat pada permukaan subtren posisi puncak spektrum. Jadi dikombinasikan dengan analisis posisi puncak berbagai lapisan karat. Nah, ini dihasilkan pada di tengah periode pengujian secara bertahap meningkat, dan Fe itu biasanya menempati sebagian besar lapisan baja. Dan di sini ada proses mekanisme korosinya menampilkan distribusi ion dan elemen setelah 48 hari pengujian. Jadi harus menunggu 48 hari dulu baru kita bisa melihat ion Ci dan elemen dan unsur merupakan ion sebagian besar didistribusikan di lapisan atas dan sejumlah kecil didistribusikan, sedangkan unsur O terbesar pada seluruh coating termasuk top coat dan sistem baja. Nah, kurang lebih seperti itu review jurnal yang saya bisa, informasi jurnal yang bisa saya berikan. Jika ada yang kurang atau ada yang menambahkan, kalian bisa bantu komen ya untuk penambahan materi atau penjelasannya saya yang masih kurang jelas. Saya komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.